Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array ya. Kita akan membahas tentang array. Atau biasa juga dalam literatur itu disebut dengan larik ya, larik di array atau larik ya. Kita mulai dengan membuat kelas baru ya. Kita buat kelas baru di package yang sudah ada. Kita pilih Java class, kita buat app array misalnya ya, kita akan membuat aplikasi tentang array. Array-nya yang kita gunakan nanti adalah array satu dimensi. Jadi sekedar informasi di awal bahwasanya array itu nanti ada sebutannya dimensi ya, ada dimensi. Mulai dari satu dimensi, kemudian 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Ya. Apa itu dimensi nanti akan kita tunjukkan bedanya di pertemuan depan ya. Kalau pertemuan sekarang kita belum bisa tahu nanti membedakannya. Jadi kita baru membahas yang satu dimensi di pertemuan ini, kemudian pekan depan kita coba bahas yang multidimensi. Oke. Oke, kita mulai dengan membuat metode main-nya ya. Void main-nya, kemudian kita siapkan import ya, import java.util-nya untuk kita pilih scanner ya buat inputnya nanti. Baik, kemudian kita siapkan objeknya untuk scanner sekalian ya. Sekalian kita buatkan sehingga nanti tinggal kita pakai untuk proses input data dari user. Ya, oke. Sambil saya jelaskan latar belakang munculnya atau kita perlunya menggunakan array. Jadi begini, selama ini kita membuat program itu kita hanya menggunakan variabel biasa ya, variabel biasa. Variabel biasa itu contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini, kita buat variabel integer x misalnya, ya kita beri nilai awal 10. Ya, ini variabel biasa. Variabel x tipenya integer, kita beri nilai awal 10. Ya, variabel biasa itu hanya bisa menyimpan satu data, yaitu 10 dalam hal ini, dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu. Di variabel x itu bisa menyimpan data dengan nilai 10 dalam satu waktu. Ketika kita beri perintah seperti ini, south tampilkan nilainya x, ya, kita tulis south x begini. Kalau kita running, kita jalankan, maka yang muncul adalah 10. 10. Kalau di tengah jalan, ya, di tengah jalan sebelum ditampilkan ada perintah merubah nilainya x menjadi 15 misalnya. Seperti ini. Jadi nilai awalnya 10, kemudian di tengah jalan diubah menjadi 15, kemudian kita tampilkan, kita run, maka yang muncul nilai X adalah 15. Loba yang 10 kemana? Nilai 10-nya kemana? Nilai 10-nya akan tertimpa oleh nilai atau data yang baru, yaitu 15. Ya. Jadi nilai 10-nya hilang, ya, akan tertimpa dengan nilai atau data yang baru, yaitu 15. Itu variabel biasa yang kita gunakan selama ini. Problemnya bagaimana? Problemnya ketika misalnya kita ingin membuat program di mana menyimpan banyak data. Ya, menyimpan banyak data. Contoh misalnya kita mau membuat program menyimpan data nilai mata kuliah BP1 kelas E misalnya. Nilai mata kuliah BP1 kelas E. Ya, maka yang terbersit, yang terbayang dalam benak kita, berarti ya, perlu kita buat variabel sejumlah mahasiswa kelas E misalnya. Ada berapa? Sebutlah misalnya 40. Ya. Ada 40 mahasiswa. Ada 40 mahasiswa. Loh, kalau mau membuat program menyimpan nilai 40 mahasiswa, ya apakah berarti harus kita buat seperti ini? Nilai 1, nilai 2, nilai 3, ya, dan seterusnya sampai
Misalnya integer nilai 40. Nah, ini kan apakah bisa Pak dibuat seperti ini? Ya bisa saja. Bisa saja. Jadi kalau kita misalnya mau membuat program untuk menyimpan nilai 40 mahasiswa, ya kita buatkan 40 variabel. Ya, 40 variabel. Bisa. Tapi apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, maka program kita nanti yang terjadi adalah tidak efisien dalam hal pembuatan variabel. Ya, tidak efisien. Nah, mengapa tidak efisien? Nah, iya kalau datanya 40. Kalau misalnya diubah ruang lingkupnya menjadi mahasiswa FI angkatan 2022, maka kita bisa membuat variabel sampai integer nilai 260 misalnya. Karena mahasiswa FI 2022 ada 260 orang. Nah, apakah harus begitu kan ya? Ya. Belum lagi kalau misalnya ruang lingkupnya dinaikkan lagi untuk menyimpan nilai semua mahasiswa SI. Sekarang sekitar 700. Apakah kita harus membuat variabel sampai dengan nilai 700? Nah, ini baru satu mata kuliah ini. Baru satu mata kuliah. Loh, Pak, bagaimana kalau mata kuliahnya ada 40? Wah, kita butuh 40 kali 700 orang. Wih, ada berapa ribu variabel yang harus kita buat. Nah, ini problem. Ini problem yang melatar belakangi kenapa kita perlu menggunakan array. Kita menggunakan array. Ya, kita perlu memanfaatkan penggunaan variabel berupa array. Ya, jadi ini kelemahan-kelemahan situasi-situasi yang tidak memungkinkan ketika kita selesaikan dengan cara biasa, ya, dengan cara membuat variabel sejumlah data yang ada di lapangan. Ini tidak efisien, ya, tidak efisien. Ini kelemahannya. Jadi kelemahannya seperti ini. Oke, sehingga ketika kita butuh menyimpan beberapa data atau banyak data yang sama tipenya, itu kita bisa menggunakan cara array. Bagaimana caranya? Ya, nah, bisa kita ubah deklarasinya misalnya menjadi seperti ini. Integer XA misalnya, kita buat nama XA itu X array misalnya, atau array X lah ya, array X seperti ini. Itu dengan cara gini, integer kita tentukan di sini berapa, misalnya 40. Ini cara deklarasi variabel array. Ya, bedanya apa dengan deklarasi yang biasa kita gunakan? Ada tanda kurung siku. Jadi nanti yang membedakan array dengan variabel biasa itu adalah adanya tanda kurung siku. Oke. Jadi kalau nanti kalian melihat source code ada kurung siku dalam bahasa Java, maka itu adalah array. Artinya apa? Dengan satu variabel saja, ya, yaitu rx, ya, rx ini, kita bisa menyimpan sebanyak 40 data integer. Ya, kita cukup membuat satu variabel, mendeklarasikannya dalam satu baris, ya, maka kita bisa menyimpan nantinya 40 data sekaligus. Ya. Oke. Bagaimana caranya untuk melakukan hal seperti ini? Ada istilah namanya indeks, ya. Jadi 40 ini artinya 40 elemen. 40 tempat, ya. Kalau dibayangkan dalam modul itu saya tulisnya gerbongnya kereta api gitu ya. Ada 40 gerbong, ada 40 slot, ya. Kalau kita bicara locker begitu ya, ada 40 pintu, 40 padat. Itu kita menyebutnya elemen. Jadi array X itu memiliki 40 elemen. Ya, 40 elemen. Masing-masing elemen itu nanti dibedakan melalui
atau berdasarkan indeksnya. Jadi indeksnya. Dibedakan berdasarkan indeksnya. Contohnya begini, kita bisa mengisi, jadi ini proses pengisian array X, indeksnya dimulai dari 0 ya. Dalam bahasa Java, indeksnya dimulai dari 0. Kita isi misalnya 8. Ya, artinya data 8, ya, data 8 itu akan kita simpan di array X pada posisi indeks 0 atau elemen yang pertama ya. Ini cara pengisiannya nanti seperti ini. Jadi mencantumkan posisi indeksnya. Supaya apa? Supaya nanti data yang lain itu bisa ditempatkan di tempat yang berbeda dengan yang sudah kita isikan. Kemudian misalnya muncul data yang lain ya, kita isikan 9 misalnya. Apakah harus urut Pak? Tidak harus ya. Boleh kita pilih secara acak ya. Di sini ada 40, kita lompat misalnya ke indeks 33 misalnya ya. Kita isi datanya 7 misalnya. Boleh lompat seperti ini. Oke, nah ini cara pengisian datanya seperti ini. Jadi data kita masukkan ke variabel ya. Kemudian jangan lupa mencantumkan indeksnya. Ke variabel array mencantumkan indeksnya. Di posisi berapa? Posisi berapa? Ya, ini prinsip dasar atau konsep dasar bagaimana membuat dan mengisikan data ke dalam. Untuk menampilkannya pun juga sederhana. Ya, kita tampilkan, misalnya kita ingin menampilkan di yang mana nih? Array X indeks ke 1 misalnya. Kita mau menampilkan ini isinya berapa. Jadi kita tes run. Ya, muncul 9 ya. Jadi array X indeks 1 itu datanya 9. Kita ubah misalnya data 33 ya. Kita ingin menampilkan yang di posisi indeks 33. Sekarang yang muncul 7. Ya, 7 sesuai dengan yang tadi kita isikan. Bagaimana kalau yang belum diisi, Pak? Misalnya kita akses indeks 3 misalnya. Indeks 3 itu belum sempat kita isi ya. Karena yang kita isi baru 0, 1 dan 33. Indeks 3 belum sempat kita isi. Kalau kita tampilkan isinya apa kira-kira? Kita lihat. Ya, 0 ya. Ya, jadi by default array bertipe integer, maka dia akan diberi nilai 0 ya. Ya, akan diberi nilai 0. Ya. Baik, ini konsep dasar tentang array ya. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, dengan array kita cukup membuat satu buah variabel, tapi nanti bisa berisi banyak data dengan tipe yang sama. Oke, jadi ini nanti akan sering kita pakai. Kita akan sering pakai tipe data array dalam membuat program aplikasi di kehidupan sehari-hari. Sangat sering ya, karena hampir semua aktivitas yang kita jumpai dalam kehidupan nyata itu basicnya ya banyak data yang disimpan, banyak data yang disimpan. Bukan hanya sekali data kemudian ditimpa dengan data yang lain terus hilang, ya tidak seperti itu. Tapi banyak data yang kita pegang. Ya contoh lah, mungkin kalau kita punya HP misalnya, kita punya phone books, ya itu kan array pada prinsipnya. Ya. Phone book kita itu array, dia bisa menyimpan banyak data. Ya. Buku catatan kita juga sebenarnya itu adalah array, ya. Buku catatan ya, buku tulis yang terdiri dari sekian banyak halaman. Kita bisa bayangkan satu halaman itu satu elemen. Ya. Sehingga kalau ada 100 halaman, ya berarti kita bisa menuliskan data sebanyak 100 halaman. Ya, itu ilustrasi array yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti salah satunya kita akan praktekkan dalam program. Baik. Oke, ini dasarnya array ya, dasarnya array. Jadi dengan satu variabel kita bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu waktu.
Kuncinya apa? Kuncinya ada di indeks. Ya. Jadi kuncinya array punya kemampuan seperti itu adalah di indeks. Jadi hati-hati nanti selama membuat program menggunakan array, indeksnya itu harus betul-betul kita perhatikan. Ya, indeksnya harus kita perhatikan. Ketika menambah, berarti indeksnya harus dipastikan bertambah. Jangan sampai ketika menambah data, menyimpan data baru ke dalam array, tapi indeksnya lupa belum ditambah. Itu fatal nanti ya. Fatal efeknya. Kenapa? Karena data yang baru akan menimpa data yang lama. Karena posisi indeksnya lupa belum diubah. Jadi kita akan tunjukkan. Ya. Jadi misalnya begini, array X indeks 1 diisi 9, kemudian lupa ini. Array X indeks 1 diisi 7. Kemudian kita tampilkan array E indeks 1. Ya. Ini lupa, belum kita ubah, indeksnya masih sama-sama satunya. Ya, kalau seperti ini ya nanti hasilnya nggak ada bedanya dengan variabel biasa. Nilai 9 akan hilang. Gitu ya. Nilai 9 akan hilang. Yang tersimpan nanti hanya nilai 7. Coba tes run. Yang muncul 7 nanti. 9-nya kemana Pak? 9-nya hilang. Kenapa? Karena tertimpa oleh data yang jadi hati-hati dengan indeks ketika menggunakan array. Pastikan ketika menyimpan data baru itu indeksnya sudah bergeser, sudah berpindah dari indeks yang lama ya, sehingga datanya nanti betul-betul banyak yang tersimpan ya. Oke, baik, ini pengantar dari saya untuk mempelajari tentang array. Saya lanjutkan implementasi dengan program yang lebih real ya, lebih real. Saya hapus dulu source code-nya. Baik, kita akan lanjutkan membuat program yang ceritanya ini programnya mencatat ya, mencatat transaksi penjualan. Transaksi penjualan di toko lah ya, di toko, di sebuah toko. Ya, transaksi penjualan di sebuah toko. Yang data apa yang dicatat? Yang dicatat yaitu data barang, ya, data nama barang, lebih tepatnya nama barang dan harganya ya, dan harganya. Ini kita buat aplikasi sederhana terkait pencatatan transaksi di toko. Oke, ya nama barang. Nama barang ini saya kenalkan tipe data baru namanya string ya. Jadi ada tipe data baru namanya string. String ini tipe data turunan atau bentukan yang cara pakainya, cara penggunaannya tidak seperti tipe data biasa. Jadi string ini singkat kata itu adalah kumpulan karakter. Jadi kalau di dalam tipe data standar kita ketemu tipe data char ya, karakter, maka string ini adalah kumpulan dari char, kumpulan dari karakter. Jadi kalau kita akan menyimpan data yang isinya kumpulan karakter, maka kita gunakan string. Ya. Paling pendek bisa menyimpan kata, ya string itu bisa menyimpan kata. Paling panjang dia bisa juga menyimpan kalimat nantinya ya, karena karakternya lebih banyak lagi. Ya. Jadi untuk kasus, untuk case kita nanti mencatat nama barang, kita akan gunakan tipe data bentukan ya turunan yang namanya string. Baik, karena nanti yang disimpan dalam transaksi adalah nama barang dan harganya, jadi kita butuh dua buah array ya. Kita butuh dua buah array. Array yang pertama adalah array untuk menyimpan nama barang ya. Kemudian array yang kedua adalah untuk menyimpan harganya, harga barangnya. Jadi kita siapkan dua buah array ya. Array yang pertama untuk menyimpan nama barang kita gunakan tipe data string. Kita beri nama barang misalnya. Ya, kemudian sama seperti yang tadi X kita beri tanda kurung siku untuk menunjukkan dia berupa array ya. Kemudian kita definisikan berapa ukurannya array yang akan kita buat. Kita beri perintah new, kemudian string, kemudian kurung siku lagi. Kemudian kita isikan jumlahnya. Ya, ini misalnya kita isi 5. Kenapa 5, Pak?
Ya, karena kita asumsikan dalam sebuah transaksi itu maksimal ada 5 pembelian ya, 5 barang yang dibeli. Asumsinya begitu. Apa boleh ditambah, Pak? Ya boleh-boleh saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Ya. Pak, transaksi di tokonya bisa sampai 10 ya kita buat 10. Pak bisa sampai 100 ya kita buat 100. Pak bisa sampai 1000. Ya tunggu dulu apa betul sebuah toko sampai ada transaksi 1000 kali begitu ya, 1000 item. Kalau memang itu kebutuhan di sistem, realnya ya nggak apa-apa. Tapi prinsipnya sekali lagi jumlah elemen yang kita definisikan di sini, yang kita buat itu menyesuaikan kebutuhan di lapangan ya. Mungkin perlu ditambah sedikit dari kebutuhan aslinya untuk jaga-jaga ya, untuk sparing, untuk kehati-hatian. Tapi sekali lagi penentuan angka di sini apakah 5, apakah 10, apakah 100, apakah 1000 itu menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Misalnya kita batasi di sini asumsikan hanya 5 ya, hanya 5 item barang yang bisa dibeli dalam satu kali transaksi. Baik, kemudian kita buat array yang kedua yaitu harga. Harga itu angka ya, kita pilih misalnya tipenya integer saja. Sama kita beri kurung siku untuk menunjukkan sebagai array. Kita buat deklarasinya. Jumlahnya kita samakan. Kalau barangnya maksimal 5, ya harganya otomatis juga maksimal 5. Jangan sampai beda ini. Kalau beda bahaya nanti. Barangnya sudah habis, harganya masih jalan terus. Ya, nggak boleh. Karena harga dan barang harus sinkron ya. Ya, harus sinkron. Harus sinkron. Posisinya nanti ketika diakses di program harus sama. Jadi jumlah yang tersimpan di barang harus sama dengan jumlah yang tersimpan datanya di harga. Jangan sampai beda. Tapi kalau beda, kalau ada selisih ya nggak valid nantinya. Barangnya apa, harganya nggak ada, atau sebaliknya, harganya ada, barangnya nggak ada. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu. Sehingga jumlah di sini harus kita pastikan sama. Kita pastikan sama. Baik, setelah harinya kita buat, kita lanjutkan dengan membuat variabel-variabel pendukung lain. Kita buat variabel pilih. Kenapa? Karena kita akan membuat pilihan menu program ya, seperti biasanya. Kita buat pilihan menu program. Jadi nanti tampilannya user akan dihadapkan beberapa pilihan barang yang akan dipilih. Ya, nanti tinggal dipilih angkanya, kemudian disimpan ke dalam array, kemudian nanti ditampilkan ya daftar belanja yang sudah dieksekusi oleh user. Terus begitu ya, menunya akan berulang-ulang. Oke, pilih sama dengan 0, kemudian jangan lupa kita buat variabel untuk indeks. Ini penting ya. Indeks. Indeks buat apa? Indeks buat array-nya nanti ya. Indeks buat array-nya ini. Jadi kita siapkan variabel khusus ya, variabel khusus. Kita beri nama indeks nanti untuk mengelola, mengetahui berapa elemen yang sudah terisi ke dalam array. Ini penting ya, penting. Ya, kenapa? Karena nanti penggeseran posisinya elemen itu based on index. Jadi indeks nanti harus kita pastikan setiap kali selesai perekaman data dia harus bertambah sehingga tidak menimpa data yang lama. Oke, sementara kita cukupkan pembuatan variabelnya, kita masuk ke loop ya. Kita gunakan do while saja. While misalnya kita opsinya hanya 3 barang misalnya ya, opsi tokonya sementara kita batasi 3 barang, berarti nanti exit-nya di pilihan yang keempat ya. Jadi selama user tidak memilih pilihan yang keempat, program akan terus berjalan. Oke, kita tampilkan daftar menunya. Pilih barangnya ya. Pilih barang. Nah, ini misalnya aplikasinya running di toko, oke.
Pilih barang, satu misalnya sandal, kemudian dua sepatu, misalnya di toko produk-produk kulit misalnya, kemudian tas misalnya, tas. Kemudian yang keempat, selesai. Jadi misalnya setelah user memilih selesai, ya sudah, ya loop-nya akan berakhir. Kita bisa cantumkan juga informasi harganya, ya, mirip-mirip di kasir begitu ya. Sandal itu harganya misalnya 50.000, misalnya contoh saja. Sepatu itu 150.000. Kemudian tas kita bandrol misalnya 100.000. Oke. Kemudian paling akhir kita beri perintah input ya. Pilihnya berapa? Kita gunakan scanner untuk menerima input. Ya. Oke ya. Jadi ini kerangka loop menunya seperti ini. User akan ditampilkan pilihan barang, sandal, sepatu, tas. Kemudian diminta memilih selama pilihannya tidak sama dengan 4. Kita coba tes run. Apakah skenario-nya sesuai? Kita pilih 1, muncul menu lagi, 2, muncul menu lagi, 3, muncul menu lagi, 4, ya, program berhenti. Baik, setelah sudah kita pastikan program menunya sesuai dengan yang kita harapkan, kita lanjutkan dengan eksekusi pilihan menunya. Seperti biasa kita gunakan perintah switch, pilih, kurung kurawal buka, langsung kita enter. Ya. Sehingga langsung muncul pasangannya seperti ini. Sudah pasti begitu ya, sudah rapi, nggak perlu kita edit-edit lagi ya, kita bawa lagi. Jadi sudah fix. Kemudian tinggal kita isi case-nya satu persatu ya. Case 1 break, case 2 break, sama semuanya, kerangkanya kita siapkan seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada yang terlewat. Ya. Supaya tidak ada yang terlewat. Karena kalau nanti kita selesaikan satu dulu sampai habis, baru lanjut case 2, itu biasanya ada yang terlewat nanti. Ini pasangannya mana, tutup kurung kurawalnya mana, dan seterusnya. Jadi lebih baik kita siapkan dulu kerangkanya. Diberi default juga boleh. Ya. Default, ini isinya warning saja lah. Pilihan tidak ada. Ya. Kalau user memilih selain 1 sampai 4, larinya ke default. Case 4-nya selesai, kita beri message, terima kasih misalnya. Oke, bagaimana case-nya 3, 4 sudah kita isi, bagaimana dengan case 1, 2, dan 3-nya? Ya, skenario-nya setiap selesai memilih ya, case 1, case 2, case 3, itu datanya akan kita simpan di array ya. Data transaksinya, data barang dan harganya itu akan kita simpan di array. Caranya gampang saja, kita masukkan, kita panggil, kita tuliskan array barangnya, barang, ya nama array-nya tadi, kita tulis indeksnya, ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita isi sesuai dengan opsi pilihannya. Jadi kalau 1 itu pilihannya sandal. Ya, seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama, kita simpan juga untuk harganya. Kita isi sesuai dengan yang muncul di daftar menu, yaitu 50. Tidak perlu titik ya.
Jadi untuk memberikan nilai 50.000 di program itu kita tidak perlu titik. Titik kita pakai hanya untuk tampilan teks saja supaya memudahkan user. Oke. Ya, setelah tersimpan seperti ini, data-datanya tersimpan, ya, data-datanya tersimpan, itu kita pastikan indeksnya bertambah. Gini, ya. Ini penting ya, penting. Indeksnya di plus penting. Kenapa? Karena supaya nanti ketika data berikutnya masuk, itu posisi indeksnya array sudah bergeser. Ya, sudah bergeser. Yang semula 0 jadi 1, yang semula 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Sehingga tidak menimpa data yang sudah ada. Baik, itu caranya. Dengan prinsip yang sama, kita bisa kopas. Kita copy saja untuk case 2 dan case 3. Ya. Case 2-nya tadi sepatu, harganya 150.000. Kemudian case 3-nya tadi apa tadi? Tas ya. Case 3-nya tas. Tas harganya 100.000. Oke, indeksnya plus. Jadi setiap kali nanti memilih 1 atau 2 atau 3 itu indeksnya akan bertambah. Supaya apa? Supaya menyiapkan tempat buat data berikutnya. Oke, data sudah masuk ke dalam array nantinya, array barang maupun array harga. Kemudian ya setelah memilih switch di sini, kita tampilkan daftar belanjaannya. Ya. Kita buat tampilan untuk daftar belanjaannya. Daftar belanja. Nah, kita beri /n supaya ada jarak dengan yang teks di atasnya. Oke, daftar belanja. Jadi kita akan membaca isi array menggunakan loop, kemudian menampilkannya. Jadi tinggal ditampilkan saja. Perintahnya juga tidak terlalu susah. Kita gunakan loop perulangan for. Kita mulai dari indeks 0, I-nya, kemudian kita batasi sampai indeks. Jadi indeks tadi kan yang kita isikan. Ya. Setiap kali ada penambahan, indeksnya plus. Ini kita gunakan sebagai kontrol kapan loop-nya berakhir. Untuk menampilkan isi data transaksi pembelian. Kemudian di dalamnya kita tinggal panggil perintah system out print line. Kita beri, kita tampilkan nama barang. Ya. Seperti ini kita panggil array barang. Jangan lupa indeksnya. Ya. Indeksnya bukan diisi dengan variabel indeks atau diisi dengan angka, tapi kita manfaatkan loop-nya ini, perulangannya, yaitu I ya. Kita gunakan indeks I. Sehingga nanti setiap kali loop, I-nya akan bergeser ya, akan plus-plus. Yang semula 0, jadi 1, jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Oke, nama barang kita munculkan, kita tambahkan harganya sekalian ya. Tambahkan harganya sekalian. Misalnya kita beri tanda kurung misalnya. Harga indeksnya I juga ya. Jangan lupa indeksnya dicantumkan. Kita tutup dengan kurung siku juga ya. Sehingga nanti tampilannya ada nama barang, kemudian di sebelah kanannya ada harga barang. Supaya agak rapi kita beri spasi ya. Supaya agak rapi. Oke, kira-kira begini. Kira-kira begini. Jadi nanti skenario-nya user memilih barang, setelah dipilih nanti otomatis muncul daftar belanjanya, kemudian milih lagi, ya. Setelah dipilih muncul lagi daftar belanjanya yang diperbarui, terus begitu ya, sampai kapan? Sampai user memilih exit, memilih selesai. Baik,
kita tes run dulu. Ya. Bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai. Muncul pilih barang, kita pilih sepatu. Pilih sepatu. Oke, muncul daftar belanja. Ya, jadi daftar belanjanya muncul sepatu 15.000. Kita pilih lagi sandal misalnya. Oke, kita lihat di tampilannya daftar belanja muncul 2 barang, sepatu dan sandal. Nah, ini tampilannya agak kurang rapi. Kita ingin ada jarak dengan teks di bawahnya. Jadi nanti kita perlu ada tambahan print line di sini ya, supaya nanti teks ini ada jarak dengan daftar belanja. Kemudian kita bisa tambahkan nomor item ya, di sepatu nomor 1, sandal nomor 2, dan seterusnya, supaya lebih memudahkan bagi user. Oke, kita tambahkan print line di sini, supaya ada jarak dengan teks berikutnya. Kemudian kita tambahkan angka ya, nomor urut. Kita akses variabel i plus 1. Kenapa plus 1? Karena i-nya dimulai dari 0. Jadi kita tambahkan i plus 1. Sehingga ketika i-nya 0 pertama kali, yang muncul nanti adalah 0 tambah 1. Tambahkan titik. Kita modif seperti ini. Jadi nanti yang muncul dalam transaksinya, nomor urut, kemudian titik, kemudian nama barang, kemudian spasi, kemudian kurung siku, harganya. Oke, kita coba tes run lagi. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Kita pilih 3. Ya, muncul tas. Kita pilih 1. Sandal, kita pilih 2. Kita lihat hasilnya. Ya, daftar belanjanya tas ya, muncul harganya 10.000. Kemudian sandal 50.000, sepatu 150.000. Ya, lebih informatif dibandingkan aplikasi yang sebelumnya tadi. Oke, kalau mau exit kita pilih 4 ya. 4 selesai. Kita pilih 4 muncul ya, muncul tampilan ya, muncul tampilan daftar belanjanya. Jadi ketika kita pilih 4, ditampilkan transaksi terakhir, kemudian baru selesai. Oke, ya. Jadi ini contoh penggunaan array, bahwasanya cukup kita dengan menggunakan satu buah variabel array itu bisa menyimpan banyak data sekaligus ya. Barang ini misalnya array barang dia bisa menyimpan tas, bisa menyimpan sandal, sepatu ya. Sedangkan array harga ini bisa menyimpan harga 100.000, kemudian 50.000, 150.000 ya. Jadi satu variabel bisa kita gunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus. Itulah manfaatnya atau kegunaannya array ya, atau larik ya, atau larik. Sehingga dalam satu waktu itu bisa banyak data yang tersimpan sekaligus dalam sebuah variabel. Oke, ini contoh ya, contoh sederhana berkaitan sebenarnya dengan latihan mandiri yang nanti akan kita kerjakan. Silakan nanti dikembangkan dari sini. Oke, saya lanjutkan ya. Problem yang terjadi dalam menggunakan array itu adalah ketika kapasitas yang disediakan itu tidak mencukupi untuk menyimpan data yang dimasukkan. Maksudnya begini, kita hanya membuat array dengan ukuran 5, tapi barang yang mau disimpan datanya ada 6 misalnya. Seringkali yang terjadi seperti itu. Nah, kita coba tunjukkan ya. Coba tunjukkan. Tadi array kita itu kita buat dengan size, ya, dengan ukuran itu 5. Yang dia maksimal menyimpan data sebanyak 5. Tapi nanti kita coba praktekkan bagaimana ketika yang disimpan itu lebih dari 5. Ya. Apa yang terjadi? Karena itu sering nanti. Karena itu sering dan kita kadang lupa gitu ya, kadang lupa.
mengantisipasinya. Oke, kita pilih sandal, kita pilih sepatu, kita pilih tas, kita pilih sepatu lagi, kita pilih sandal. Ya, ini sudah 5. Ya, sudah ada 5 item barang yang masuk dalam daftar belanja. Ya. Mestinya ketika kamu menyimpan data yang ke-6 akan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kapasitasnya hanya 5. Ya, kita coba di sini, kita pilih satu barang lagi, sepatu misalnya, mau disimpan dalam keranjang. Ya. Nah, maka ketika kita enter pilihan 2, yang terjadi seperti ini. Ya, Java Lang, ya, Java Language, ada pesan kesalahan, array index out of bound exception. Ini ada kesalahan out of bound, ya. Bounds itu batasan, ya, boundary, limit begitu ya, out itu melebihi. Ya. Apa yang melebihi? Batasan indeksnya array. Ya, jadi indeksnya array itu melebihi dari kapasitas yang disediakan. Jadi indeksnya di sini sudah mencapai angka 5, tapi tapi kapasitasnya sudah penuh. Ya. Harap diingat ya, 5 di sini mulainya dari 0, bukan dari 1. Ya, harap diingat kembali bahwa indeksnya array itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Sehingga ketika mencapai 5, itu berarti dia mengakses elemen yang ke-6. Dan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena array-nya hanya kita siapkan 5 elemen. Oke, bagaimana mengantisipasinya? Ya, jadi kita perlu tambahkan pengecekan ya. Kita tambahkan pengecekan antisipasi supaya tidak muncul error. Cara yang paling gampang ya sebenarnya tinggal menambahkan kapasitasnya. Pak, ini mestinya saya bisa sampai 10 ya, kita ubah 10. Ya, Pak, ini mestinya bisa 15 ya, kita ubah 15. Itu cara yang paling gampang. Tapi berbahaya ya, berbahaya. Kenapa? Karena secara coding nanti dia bisa tetap lolos ya. Jadi kalau menambah kapasitas saja tidak direkomendasikan ya. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah mengantisipasinya di level coding, di level source code. Bagaimana caranya? Kita perlu modifikasi, kita perlu cegat begitu ya, ketika indeksnya mencapai 5. Ketika indeksnya mencapai 5. Di mana? Ya di sini. Setelah ditampilkan di sini, kita perlu cegat. Kita perlu cegat supaya ketika nanti ada data baru yang masuk itu tidak diproses. Tidak diproses. Jadi misalnya bisa dicegat di bawah juga bisa kita cegat di atas sebelum dilakukan penyimpanan ke dalam array. Jadi prinsipnya di bagian ini ya. Ketika di switch ini, di bagian switch ini dilakukan pengisian ke dalam array ya, dilakukan pengisian. Bisa kita cegat sebelum masuk ke bagian switch atau bisa kita cegat setelah pengisian di bagian switch. Konsekuensinya kalau dicegat di atas itu berarti indeksnya nanti angkanya lebih besar ya. Angkanya lebih besar ketika kita cegat di atas. Ketika kita cegat di atas angkanya lebih besar ya, lebih besar. Tapi kalau ketika kita cegat di bawah angkanya boleh lebih kecil. Angka indeksnya maksudnya, angka indeksnya bisa lebih kecil. Karena penambahannya itu di tengah-tengah soalnya. Baik, kita cegat misalnya di atas ya, cegat di atas. Ya, cegat di atas, karena ini kan loop terus ya, berulang-ulang. Kita bisa tambahkan perintah seperti ini, if index lebih besar sama dengan 5 misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Break. Ya, lakukan break. Atau kalau mau lebih lengkap,
Ini kita beri message ya. Kalau mau lebih lengkap ya. Kita tampilkan message keranjangnya penuh. Dan break itu artinya apa? Break itu artinya loop-nya diakhiri. Ya, loop duel akan diakhiri. Mau nggak mau ya, otomatis akan diakhiri. Ya, diakhiri itu gunanya perintah break. Jadi ketika indeksnya array itu lebih besar sama dengan 5, maka tampilkan pesan keranjang penuh dan break. Kalau sudah break, perintah di bawahnya nggak akan dieksekusi nanti. Perintah di bawahnya akan di skip ya di bawah. Oke, ini tips untuk mengantisipasinya. Jadi ketika indeksnya array sudah mencapai 5, berarti kan sudah nggak muat ini ya. Array-nya sudah nggak muat untuk menampung indeks 5. Kenapa? Karena kalau kita hanya membuat 5, itu kan indeksnya hanya 1 sampai dengan hanya 0 sampai dengan 4. Jadi ketika mencapai 5, maka munculkan pesan keranjang penuh. Sehingga transaksi tidak akan dilanjutkan dan looping akan berakhir. Oke, kita coba tes run bagaimana hasilnya dengan penambahan antisipasi untuk keranjang penuh. Run file. Jadi 2, 1, 3, 2, 3. Ya. Jadi ketika sudah kita masukkan item yang kelima, otomatis keranjang akan penuh. Keranjang akan penuh. Ya, ini contoh antisipasi supaya tidak muncul pesan kesalahan array index out of bounds gitu ya. Jadi kita cegat ya, kita cegat di sini. Ya, keranjang sudah penuh ya, keranjang sudah penuh. Ya, keranjang sudah penuh. Oke. Ya, ini salah satu cara ya, salah satu cara opsi. Karena ini skenario programnya bisa berubah juga, bisa beda-beda. Ya, misalnya begini, loh Pak, bisa nggak nanti kalau indeks yang melebihi itu ya muncul pesan saja, nggak perlu di break. Ya bisa saja. Jadi kerangka programnya kita perlu ubah. Jadi nanti ada opsi misalnya ya, ada opsi di menunya tambah barang, hapus barang, bisa begitu kan? Ya, nanti bisa dilihat di modul ya, bisa dilihat di modul. Jadi opsinya di sini bukan hanya menambah barang, tapi juga bisa menghapus barang yang sudah masuk daftar belanja. Kalau seperti itu nanti nggak perlu ada break. Artinya loop menunya masih terus berjalan. User diberi opsi untuk menghapus barang. Ya. Bisa menghapus barang. Cara menghapus barangnya bagaimana? Silakan nanti dibaca di modul ya. Sudah ada contoh programnya bagaimana menghapus elemen dalam sebuah array. Di rekaman video sepertinya juga sudah ada. Tinggal disimak contoh codingnya bagaimana. Ya, jadi ini opsi lain ya, opsi lain. Jadi kalau opsinya ini ketika kapasitas sudah penuh ya berhenti otomatis ya. Berhenti otomatis. Nah, asumsinya user ya langsung lanjut ke pembayaran ya. Pembayarannya berapa? Keranjang penuh gitu ya. Langsung bayarnya berapa. Tapi bisa juga flow prosesnya diubah. Tidak hanya memilih barang, tapi juga bisa diberi fitur menu untuk menghapus barang. Bisa juga. Ya. Jadi opsinya pilih barang, hapus barang. Kalau pilih barang muncul menu daftar barangnya. Kalau hapus barang, nanti tinggal dipilih ya, indeks berapa yang akan dihapus. Ini pengembangannya aplikasinya bisa seperti itu. Jadi ini salah satu opsi saja. Jadi boleh nanti skenario jalannya program bisa diubah sesuai dengan kondisi di lapangan, boleh-boleh saja. Oke, kemudian kalau ingin menghitung totalnya bagaimana, Pak? Total
belanjanya bagaimana? Ini kan sudah diisi ya, sudah diisi total data harganya sudah diisi. Kalau ingin menghitung totalnya, tinggal kita tambahkan proses penghitungannya di loop ini. Jadi sekalian ketika menampilkan daftar belanja ini kita bisa hitung totalnya. Kita bisa hitung totalnya. Total belanjanya berapa. Jadi misalnya kita buat variabel tambahan, variabel baru, total misalnya ya. Total sama dengan 0. Kemudian di loop-nya tadi, loop-nya for tadi, di sini ketika menampilkan satu record ya item barang itu kita update total. Total sama dengan total ditambah dengan harga indeks ke I. Ini caranya begini. Di setiap kali menampilkan daftar belanja barang, maka variabel total akan berubah. Ya, total yang lama ditambah dengan harga barang yang ke I, ya harga barang yang ke I, simpan ke total yang baru. Terus diulang-ulang nanti. Ya, diulang-ulang sampai loop-nya berakhir, kemudian baru kita tampilkan. Jadi misalnya total belanja plus total. Nah, ini tinggal tambahkan aja seperti ini. Oke. Di setiap menampilkan daftar belanja, totalnya akan muncul. Ya, kita coba tes run ya. Kita coba tes run. Kita jalankan. Kita pilih 2, kita pilih 1. Nah, total belanja muncul nih, 350.000. Kemudian kita pilih 3 misalnya. Ya, berubah lagi total belanjanya. Total belanjanya berubah lagi. Nah, terus seperti itu. Ya, nanti berubah-ubah. Itu kalau kita letakkan totalnya di dalam loop ya. Jadi ketika total belanja ini kita tempatkan di dalam loop while, do while, maka dia akan muncul terus setiap kali pemilihan barang. Ya seperti kasir ya. Kalau kita lihat aplikasi kasir di toko-toko kan begitu. Setiap nambah item belanja di layarnya itu terupdate gitu ya. Totalnya berapa? Totalnya berapa? Seperti itu. Nah, boleh juga totalnya ditaruh di akhir misalnya ya. Totalnya mau taruh di akhir misalnya. Ya. Totalnya mau ditaruh di akhir. Ketika apa? Misalnya mau ditambahkan fitur diskon ya, bisa saja nanti ditambahkan setelah loop-nya berakhir, user memilih selesai, baru muncul grand totalnya di sini. Ya, misalkan hitung grand total, misalnya, ya, bisa aja ditampilkan di sini. Ya, ya, dengan fitur diskon dan lain-lain. Ya, jadi ini opsi-opsi pengembangan aplikasi ya. Ke depan ya, silakan nanti dikembangkan, ditambahkan menu-menunya sesuai ya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya kira ini contoh penggunaan array satu dimensi dalam implementasinya untuk pembuatan program transaksi penjualan ya atau pembelian sebuah toko. Jadi kita skenario-nya bisa memilih barang, kemudian akan tersimpan data nama barang dan harga barangnya ke dalam array untuk nanti kemudian bisa kita tampilkan kembali daftar belanja yang sudah kita lakukan. Nah ini kalau nggak pakai array kan setengah mati ya. Kalau kita nggak pakai array, wah ini bisa berdarah-darah codingnya ya. Berapa variabel yang harus kita buat. Tapi dengan menggunakan array, kita cukup membuat array induknya saja ya. Array barang, array harga, itu kita buat. Kemudian nanti tinggal kita isi dengan data-data yang berbeda-beda. Ya, sehingga aplikasi ini secara keseluruhan dia bisa menangani banyak data di waktu yang sama ya, cukup dengan menggunakan satu variabel ya, satu variabel. Itulah manfaat atau keuntungannya array ya. Sehingga
Nanti ke depan dalam aplikasi-aplikasi yang kita buat itu hampir pasti nanti akan melibatkan tipe data array, ya, tipe data hampir pasti. Sehingga ini bekal yang materi yang cukup penting ya, cukup penting untuk merubah paradigma kita bagaimana menyimpan banyak data ya, menyimpan banyak data. Ya, jadi solusinya bukan dengan memperbanyak variabel ya, memperbanyak variabel untuk menyimpan banyak data, bukan memperbanyak variabel ya, variabel 1, variabel 2, 3 dan seterusnya, tapi kita gunakan array, kita gunakan array. Baik, saya kira itu sedikit tambahan materi penjelasan terkait dari satu dimensi. Sekali lagi selengkapnya, lebih lengkapnya silakan dibaca, dipelajari di modul ya. Konsepnya, contoh-contoh programnya itu lebih banyak ada di modul. Syukur-syukur bisa juga disimak rekaman video kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi supaya nanti lebih lengkap ya, lebih lengkap. Poin-poin yang sekiranya nanti kurang dipahami, kurang jelas, silahkan ditanyakan ya, silahkan ditanyakan selepas ini. Baik, saya akhiri dulu paparan penjelasan demonstrasi program. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi dan tanya jawab.